Dalam hadis kan disebutkan tanda-tanda kiamat, diantaranya antalidal amatu rabbataha, seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Okey. Hadhil faqratu tadullu biwuduhin ala inkhiramil qiyam al-ijtimaiyah. Jadi kata-kata ini memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita bahwa di tengah-tengah masyarakat telah terjadi perubahan nilai, perubahan cara pandang, wa tushiru ila inqilabi khatirin fi mustaqbalil mujtama'at. Maka dampaknya adalah masyarakat itu mengalami satu kondisi kehinaan, kerendahan, karena nilainya sudah pandangan umum itu sudah berubah, nilai cara menilai itu sudah berubah. Misalnya kalau dulu orang-orang kalau mendapatkan amanah merasa takut, ketengahan. Bahkan kita mendengar, misalnya pernah saya sebutkan seorang amir namanya Uqbah bin Amir, ketika dilantik untuk menjadi gubernur sebagai amir di satu daerah, maka ucapannya adalah dakhalat alayya dunya litubsida akhirati, telah merasuk ke dalam jiwaku dunia untuk merusak akhiratku. Ketika dia dapat amanah, ucapannya seperti itu, dakhalat alayya dunya litubsida akhirati, dunia telah merasukiku untuk merusak akhiratku. Di sisi yang lain, misalnya ada yang ketika mendapatkan amanah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seolah-olah dia sudah berada di ambang pintu kematian, jika salah langkah beranya mayukan jurang. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dulu berhadapan dengan amanah itu seperti itu, khawatir, takut, waspada. Mungkin berbeda dengan kondisi yang disebutkan tadi, seorang seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, seperti itu. Bahkan ketika misalnya amanah lain, misalnya hal-hal sederhana, orang dulu berlomba-lomba untuk azan dan berdedalihan untuk menjadi imam. Jadi imam betul-betulan. Kalau azan, ini tengok berlomba-lomba. Kenapa? Karena azan itu keutamaannya besar, agung. Bahkan Nabi mengatakan orang yang azan itu nanti pada hari kiamat atwalun nasi anaqan, orang yang paling panjang lehernya. Naru rongoe. Naru rongoe. Tapi naru rongo ini nanti menjadi standar keagungan. Kan bisa kadang kejema naru rongoe. Unang iti angsa. Artinya nanti sudah beda penilaian, rasa berbeda hari kiamat di akhirat dengan di dunia. Intinya menunjukkan kemuliaan. Tapi kalau masalah imam ini kan sopir, imam itu pemimpin, membawahi, sehingga hal-hal yang tidak sempurna bagi makmum ditanggung oleh imam. Misalnya makmum tidak sempat baca Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah Nabi mengatakan la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ketika makmum tidak sempat baca Al-Fatihah, sudah ditanggung oleh imam. Berat tanggung jawab sebagai seorang imam. Nabi mengatakan man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Siapa yang bermakmum kepada imam, maka bacaan imam itu juga termasuk bacaannya.
Maka ketika imam itu misalnya bacanya tidak baik, maka juga akan mengurangi kualitas makmum, maka semakin baik imam, maka kualitas sholat itu juga semakin baik. Makanya untuk menjadi imam itu ada syarat-syarat yang sangat ketat. Di antaranya adalah qori. Imam itu adalah qori. Maksud qori di sini ada yang mengatakan maksudnya adalah orang yang fasih membaca surah Al-Fatihah. Tidak ada yang terkurangi hurufnya, tidak ada yang terkurangi tasdidnya, tidak ada menambah madnya. Karena kalau dikurangi, ditambah, ini sudah lari dari aturan yang semestinya. Makanya menjadi imam berdalih, menjadi muazzin, ini berlomba-lomba. Artinya berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan yang sifatnya bukan beban amanah. Dulu sahabat Abu Bakar ketika mendengar azab, mendengar siksa berupa ayat Al-Quran, penerangan dari hadis, sampai-sampai sahabat Abu Bakar itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Kenapa aku dulu bukan tanah saja? Nanti aku tengah gere tanah terus Tuhan. Arti jadi tanah, bukan jadi manusia. Kenapa? Kalau jadi tanah tidak ada tanggung jawab, tidak ada beban, tidak ada ponis. Tapi kan jadi manusia, yang salah akan diponis dengan siksa, berujung ke neraka. Yang betul, yang benar akan mendapatkan ganjaran pahala dan juga berujung ke surga nantinya, mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap-sikap umat terdahulu berbeda dengan umat hari ini. Artinya terjadi perubahan nilai, cara pandang. Hari ini mungkin orang berlomba-lomba untuk mendapatkan amanah. Bahkan kalau perlu nyahi caranya ketidak. Misalnya kan, padahal amanah itu kan besar. Amanah itu luar biasa. Sahabat misalnya Abu Bakar juga, ketika diperintahkan lari dari aturan yang seharusnya, beliau ngotot, nggak mau. Contoh misalnya ketika sahabat Umar mengatakan, wahai sahabat Abu Bakar, bagaimana kalau kita membukukan Al-Quran? Artinya membuat Quran itu dalam satu mushaf lembaran, ditulis kembali. Maka spontan sahabat Abu Bakar mengatakan, demi Allah tidak mungkin aku melakukan satu perbuatan yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi. Artinya garakan di Nabi kita membukukan mushaf seperti Quran hari ini. Artinya kita mengapresiasi sikap sahabat Abu Bakar ini, tidak mau lari dari perintah, tidak mau lari dari aturan yang semestinya. Itu seperti itu sikap-sikap dulu. Tapi setelah diberikan hujah-hujah, penerangan-penerangan, bahkan karena sudah banyak meninggal para hufaz, orang menghafal Quran, dalam perang Yamamah memerangi nabi palsu, kemudian juga pernah dibantai oleh satu suku, Zakwan, Ri'lan, suku-suku seperti yang terjadi pada masa Nabi. Banyak para hufaz, penghafal Quran dibantai, dibunuh, gugur dalam peperangan. Akhirnya baru sahabat Abu Bakar menerima. Jadi ini kan bagaimana sikap-sikap yang diamalkan oleh para pendahulu kita itu sudah berubah pada hari ini. Maka kata-kata tadi, antalidal amatu rabbataha, hamba wanita melahirkan tuannya, di antara iktibar yang bisa kita ambil adalah sudah terjadi perbedaan cara pandang, perbedaan cara menilai, sikap dan sebagainya. Watang qalibul mawazin,
wala makanata hina izin lid-du'at. Bahkan satu masa nanti ketika terjadi perubahan nilai itu, terjadi perubahan cara pandang, du'at, seorang dai, ulama itu sudah tidak punya harga diri lagi, tidak dihormati lagi. Wala lis-solihin al-atqiya, orang-orang soleh juga demikian, dianggap orang-orang yang hina, orang bertakwa. Berubah haitsu tahammasal khiyaratu min abnaiha wa yaqdi alaihim bisijni wan nafyi wat ta'dibi wat tankil. Orang-orang baik itu akan direndahkan, dihinakan, bahkan dikucilkan. Ini kita lihat satu hadis yang sangat relevan dengan keadaan ini. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, bahwa Nabi bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yakuna as'adun nasi bid dunya Luka bin Luka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tidak akan terjadi kiamat sehingga orang yang paling bahagia adalah Luka bin Luka. Tidak terjadi kiamat sehingga kalian akan menyaksikan orang yang paling bahagia adalah namanya Luka bin Luka. Adakah kita ini Luka bin Luka? Ini istilah Luka bin Luka, ini istilah. Ketika kita melihat di penjelasan hadisnya, saya buka beberapa penjelasan para ulama terhadap hadis ini. Maksud Luka bin Luka adalah Laim bin Laim, orang yang hina, keturunan orang yang hina, orang yang tidak memiliki ilmu, kapabilitas, tidak punya kualitas. Itu yang orang yang paling bahagia. Itu orang yang dipuja, dimuliakan. Orang yang hina, bukan berasal dari keturunan yang mulia, itu yang akan dipuja-puja, dijadikan sebagai figur, namanya Luka bin Luka. Hanya mengandalkan kemewahan hartanya, mengandalkan misalnya kedudukannya, tapi tidak punya ilmu, tidak punya kapabilitas, tidak punya kualitas, tidak ada sensitivitas keislaman, tidak ada pegangan agama, yang dia merajalela dengan hawa nafsunya, merajalela dengan keinginannya. Apapun yang dia inginkan akan tercapai karena dia punya harta. Tapi tidak ada sentuhan agama. Luka bin Luka. Maka hari ini generasi kita, anak-anak kita perlu untuk kembali kita berikan pencerahan, berikan pemahaman. Wahai anakku, si patut kita contoh itu Rasulullah. Karena dia kena Tuhan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hari ini banyak di antara generasi umat Islam mengagungkan, bahkan tidak seagama, memuja dan memuji orang yang tidak tersentuh dengan nilai keagamaan. Ini perlu berikan pencerahan. Perlu syura, ayah dan ibu syura, suami istri syura, musyawarah, cari titik temu, cari solusi. Karena ini bermasalah. Itu bagaikan api yang kecil, lama-kelamaan akan membakar. Bukan hanya dirinya yang rusak, tetapi kita juga rusak. Masyarakat akan rusak. Kalau sudah masyarakat rusak, maka tentu akan merajalela, akan menjadi pemimpin dari masyarakat yang rusak ini. Kita akan menjadi orang-orang yang durjana. Maka perlu
menyikapi hal-hal seperti ini, kita mulai dari ranah terkecil. Ranah terkecil itu adalah diri kita, lalu keluarga kita, seterusnya komponen diri dan keluarga itu kan merupakan komponen masyarakat. Kalau semua pribadi sudah baik, semua keluarga sudah tertata, maka akan tercipta masyarakat madani. Kalau sudah ada masyarakat madani, itu masyarakat yang beriman. Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk negeri itu beriman, penduduk negeri kan komponennya pribadi, keluarga, sehingga menjadi penduduk negeri yang dinamakan dengan masyarakat. Kalau itu sudah baik semuanya dan aktivitasnya adalah hal-hal yang positif berupa nilai-nilai ketakwaan, maka akan mengundang keberkahan, kebaikan yang banyak.